ini saya akan membahas tentang daging dan unggas. Pembahasan pertama yaitu pengertian daging. Daging merupakan bahan pangan asal hewan yang disukai banyak orang. Pangan hewan ini mengandung banyak sekali protein yang sangat mudah diserap oleh tubuh manusia. Selain itu, daging juga mengandung asam amino esensial yang tidak dapat diproduksi oleh tubuh manusia, namun sangat dibutuhkan oleh tubuh. Contoh daging. Contoh yang saya ambil yaitu contoh daging sapi dan daging kambing. Mutu daging. Mutu daging dapat ditentukan dari beberapa aspek. Yang pertama, warna daging. Daging yang berkualitas memiliki warna yang merah, segar, dan tidak pucat, dan tidak juga kotor. Yang kedua, tekstur daging. Daging yang berkualitas memiliki tekstur yang kenyal. Anda dapat mencobanya seperti menekan sedikit daging. Jika kembali ke posisi semula, maka daging tersebut masih segar. Tetapi, jika daging tersebut tidak kembali ke posisi semula, maka daging tersebut sudah tidak segar lagi. Yang ketiga yaitu aroma daging. Daging yang berkualitas tidak memiliki bau yang busuk ataupun keji. Kerusakan daging. Beberapa faktor yang bisa merusak daging, seperti yang pertama mikroba. Daging bisa rusak karena aktivitas mikroba, seperti bakteri dan jamur, yang dapat menyebabkan pembusukan, perubahan warna, berlendir, dan berbau tengik. Yang kedua, benturan fisik. Daging bisa rusak akibat benturan fisik. Yang ketiga, perubahan kimia. Daging bisa rusak akibat perubahan kimia. Yang keempat, suhu. Suhu yang tinggi atau tidak stabil bisa menyebabkan kerusakan pada daging. Pemanasan berlebih bisa membuat kerusakan vitamin, pemecahan emulsi, dan menyebabkan denaturasi protein. Yang kelima, pengolahan yang salah. Pengolahan daging yang salah seperti pemotongan, penyimpanan, atau memasaknya yang tidak sesuai dengan standar ketahanan pangan bisa menyebabkan kerusakan pada daging. Tanda-tanda kerusakan daging. Tanda-tanda daging yang rusak antara lain yang pertama, perubahan warna, seperti daging menjadi pucat, kehijau-hijauan, ataupun kebiruan. Yang kedua, bau yang tidak sedap, seperti bau tengik ataupun berbau busuk. Daging juga bisa terbentuknya lendir pada sebuah daging. Yang ketiga, rasa yang menjadi asam, daging mengering, dan daging kehitaman. Pembahasan kedua yaitu pengertian unggas. Unggas merupakan sumber protein hewani yang baik, karena unggas juga mengandung asam amino esensial yang sangat lengkap. Jenis unggas cukup banyak, di antaranya ayam, itik, kalkun, dan angsa. Contoh unggas. Contoh yang saya ambil hanya dua, yaitu daging ayam segar dan daging angsa segar. Mutu unggas. Mutu unggas yang baik dapat dilihat dari beberapa ciri, seperti daging yang berkualitas memiliki warna putih kemerahan ataupun putih kekuningan cerah, dan warnanya tidak pucat dan tidak juga kebiruan. Daging yang baik juga memiliki tekstur yang elastis, tidak berair dan tidak terlalu keras. Yang kedua, aroma. Daging yang baik memiliki aroma yang tidak menyengat, seperti berbau amis ataupun busuk. Yang ketiga, kulit. Kulit ayam yang baik mulus, tidak berlendir, dan tidak bertepung. 4. Tulang. Tulang unggas yang baik masih kokoh, tidak rapuh. Yang kelima, memar. Daging unggas yang baik tidak terdapat memar. Memar menunjukkan bahwa daging tersebut ataupun unggas matinya secara tidak normal. Kerusakan pada unggas. Unggas bisa mengalami kerusakan karena berbagai faktor, seperti mikroorganisme. Daging yang berkontaminasi mikroorganisme
Membusuk akan mengalami degradasi protein menjadi asam amino, sehingga sel-sel daging menjadi busuk dan mengeluarkan bakteri. Yang kedua, suhu. Suhu di lingkungan yang tinggi dapat menyebabkan denaturasi protein, pemecahan emulsi, dan merusak vitamin. Suhu yang tidak stabil juga dapat menjadi faktor penentu kualitas produk. Yang ketiga, benturan fisik. Benturan fisik juga dapat menyebabkan kerusakan pada sebuah daging. Terima kasih.